Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Maufiroh. Saya mahasiswa S1 PGSD dari UPPJJ Jember. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai praktikum IPA di SD. Praktikum IPA tentang materi apa saja yang akan kita pelajari. Terus tonton videonya sampai akhir ya. Terima kasih. Praktikum kali ini tentang sifat cahaya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Cahaya yaitu jenis energi yang memberi kita penglihatan tentang lingkungan sekitar. Cahaya memiliki berbagai atribut termasuk panjang gelombang, warna, dan intensitas serta bergerak sebagai gelombang elektromagnetik. Untuk percobaan pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Pemantulan cahaya pada cermin datar terjadi saat cahaya mengenai permukaan cermin dan dipantulkan kembali. Pada hasil pengamatan yang saya peroleh, sudut datang yaitu 30 derajat, sedangkan sudut pantul 30 derajat juga. Bayangan terlihat tegak atau tidak terbalik, sama besar dengan benda asli. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin, bersifat maya atau tidak bisa ditangkap layar. Percobaan ini membuktikan hukum pemantulan cahaya, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sinar datang yang mengenai permukaan cermin datar akan dipantulkan dengan sudut yang sama terhadap garis normal. Fenomena ini terjadi karena permukaan cermin datar sangat halus, sehingga pantulan bersifat teratur atau bukan menyebar. Selain itu, percobaan perlihatkan bahwa bayangan benda pada cermin datar memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, maya karena tidak bisa ditangkap pada layar, hanya tampak oleh mata akibat perpanjangan sinar pantul. Yang kedua, tegak, posisi bayangan tidak terbalik terhadap benda asli. Yang ketiga, ukuran sama, tinggi dan lebar bayangan sama dengan benda asli. Yang keempat, jarak sama, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Dan yang terakhir, berlawanan secara lateral atau kiri dan kanan bertukar jika diperhatikan lebih detail. Pemantulan cahaya pada cermin datar terjadi karena sinar tidak menembus permukaan melainkan dipantulkan kembali. Cermin bekerja sesuai hukum pemantulan cahaya yang berlaku secara universal. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pemantulan cahaya pada cermin cembung terjadi ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang melengkung keluar. Hasil percobaan sifat pemantulan cahaya pada cermin cembung yaitu: yang pertama, semua sinar datang dipantulkan menyebar atau divergen. Yang kedua, garis perpanjangan sinar pantul tampak berpotongan di belakang cermin pada satu titik yang disebut titik fokus maya. Dan yang terakhir, sinar-sinar yang sejajar sumbu utama setelah dipantulkan tampak berasal dari titik fokus di belakang cermin. Sifat bayangan pada cermin cembung: yang pertama, maya karena terbentuk dari perpanjangan sinar pantul. Yang kedua, tegak, tidak terbalik. Yang ketiga, diperkecil, ukurannya lebih kecil dari benda aslinya. Yang ketiga, terletak di belakang cermin. Cermin cembung memiliki permukaan lengkung menjauh dari sumber cahaya, sehingga menyebabkan pemantulan divergen. Sinar-sinar sejajar yang datang ke cermin dipantulkan menyebar, tetapi jika diperpanjang ke belakang, tampak seolah-olah berasal dari satu titik. Titik ini disebut titik fokus maya. Karena sinar pantul tidak benar-benar bertemu, maka bayangan yang dihasilkan tidak nyata tetapi maya, yang artinya hanya dapat dilihat melalui mata dan tidak bisa ditangkap layar. Cermin cembung digunakan secara luas, terutama sebagai kaca spion kendaraan karena menampilkan bidang pandang yang lebih luas dan memberikan bayangan yang lebih kecil namun mencakup area lebih besar. Dan yang terakhir, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pemantulan cahaya pada cermin cekung terjadi saat cahaya mengenai permukaan cermin yang melengkung ke dalam, seperti bagian dalam mangkuk. Hasil dari percobaan sifat pemantulan cahaya pada cermin cekung yaitu: cermin cekung adalah cermin yang permukaan pemantulannya melengkung ke dalam seperti mangkuk. Ia memiliki kemampuan mengumpulkan cahaya atau konvergen. Sinar istimewa pada cermin cekung: yang pertama, sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar menuju titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali ke arah semula.
Kesimpulannya, cermin cekung menghasilkan bayangan yang sifatnya tergantung pada jarak benda terhadap cermin. Yang kedua, dapat menghasilkan bayangan nyata atau maya, terbalik atau tegak, diperkecil sama besar atau diperbesar. Cermin cekung memiliki kemampuan mengumpulkan cahaya ke suatu titik atau konvergen, berbeda dari cermin cembung. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat.